Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher. Oke, selamat datang di konten mingguan kita, yaitu breakdown anime Kage no Jutsurukusa. Gue bener-bener salut banget sama episode keempat Kage no Jutsurukusa ini. Karena menurut gue, episode kali ini benar-benar dieksekusi dengan sangat baik oleh studio Nexus. Walaupun banyak sekali scene original, namun justru scene originalnya itu yang membuat episode kali ini kerasa seperti genre aslinya teman-teman. Yaps, kalian sadar kan kalau anime ini sebenarnya bukan hanya memiliki genre isekai biasa, tapi dark isekai. Dimana pastinya dalam cerita dark isekai ini akan menunjukkan suasana yang tidak umum ketimbang anime isekai yang biasanya. Dimana kalau anime isekai biasa kan MC itu bereinkarnasi dan mendapatkan kemampuan super lalu hidup bahagia dengan heroin. Tapi untuk dark isekai ada beberapa bumbu-bumbu disturbing yang akan melengkapi cerita di animenya ini. Dan hal itulah yang kerasa banget pas gue nonton episode 4 ini. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Episode ini pun dibuka dari Alexia yang baru saja terbangun di fasilitasnya Zenon. Dan tepat saat membuka matanya, ia pun langsung terfikirkan sama Sid nih. Padahal sebelumnya Alexia itu sempat bertengkar dengan Sid dan mereka itu belum sempat berbaikan gitu. Nah, alasan kenapa Alexia itu memikirkan Sid tepat pada saat ia bangun adalah karena dia itu mengkhawatirkan Sid. Alexia tahu kalau dirinya sedang diculik, maka tersangka utama yang akan dicurigai oleh para kesatria penjaga Midgar adalah Sid. Karena memang belakangan ini, hanya Sid lah orang yang selalu bersama dengan Alexia. Maka dari itu, ia pun mengkhawatirkan keadaan dari Sid. Karena Alexia itu tahu kalau Sid akan diinterogasi bahkan dihajar habis-habisan sama para kesatria Midgar itu. Lalu kita juga diperlihatkan scene di mana terdapat makhluk eksperimen yang terkurung di sebelah selnya Alexia nih. Yaps, dia adalah Milia, anak dari Olba, villain yang berada di episode 2 itu. Kalau dalam manganya, bentuk dari Milia ini sudah nampak tidak seperti manusia lagi teman-teman. Dan terkesan lebih kayak dinosaurus menurut gue ya. Tapi nampaknya bentuk eksperimen Milia ini sudah dirubah lebih manusiawi lagi nih sama studio Nexus. Dan menurut gue hal ini lebih baik sih. Karena memang itu memudahkan kita sebagai penonton untuk mengetahui kalau si Milia ini memang dulunya itu manusia yang dijadikan eksperimen kejam sama Ordo Diabolos. Hal itu juga bisa terlihat dari tubuhnya yang masih memiliki rambut dan beberapa luka yang ada di tubuhnya. Alasan kenapa si Milia ini dijadikan bahan eksperimen sama Ordo Diabolos itu sudah dijelasin dalam WN-nya teman-teman. Kalau memang sebenarnya si Milia ini sudah pernah kena kutukan Diabolos sewaktu dia itu seumuran dengan Alexia dan Sid. Karena itulah para petinggi Ordo Diabolos pun mengira kalau Milia adalah keturunan pahlawan yang cocok bagi eksperimen mereka. Apalagi dengan ditambah fakta nih kalau Olba merupakan orang yang cukup kuat dalam kekuatan sihir. Jadi para petinggi Ordo Diabolos itu mengira Milia itu sangat cocok dijadikan vessel atau wadah dari salah satu pahlawan kuno yaitu Freya. Namun ternyata eksperimen yang dilakukan terhadap Milia itu berakhir dengan kegagalan dan Milia pun dibuang juga dianggap sebagai barang yang gagal. Nah, alasan kenapa Milia itu gagal jadi vessel yang Freya karena dia itu tidak memiliki darah pahlawan Freya yang cukup kuat teman-teman. Karena memang nih tidak seperti ras elf dan beastman, tidak semua ras manusia itu mendapatkan DNA yang cukup kuat dari pahlawan Freya dan kedua pahlawan lainnya. Lalu para petinggi Ordo Diabolos pun mengambil hipotesis kalau memang mungkin hanya bagi mereka yang berasal dari keluarga kerajaan lah yang bisa menjadi vessel bagi Freya. Dan sejak saat itu, para petinggi Ordo Diabolos pun menetapkan kalau target mereka itu berubah kepada Alexia Midgar, Rose Oriana, dan Claire Kageno. Tapi bang, kalau Claire Kageno kan bukan berasal dari keluarga kerajaan gitu. Rose kan dari kerajaan Oriana. Dan sedangkan Alexia kan dari kerajaan Midgar. Nah, Claire ini dari kerajaan mana coba? Tunggu dulu teman-teman. Untuk kasus Claire ini memang agak spesial banget sih. Bukan agak ya, tapi spesial banget. Nah, karena memang nih, petinggi Ordo Diabolos itu punya indikasi. Si Claire ini adalah perwujudan dari reinkarnasi Aurora. Atau bisa disebut juga sebagai iblis Diabolos itu sendiri. Jadi karena hal itulah, Claire juga diincar sama Ordo Diabolos. Scene pun berlanjut nih kepada sang ilmuwan yang terlihat sangat terobsesi dengan darah kerajaan nih. Ya, balik lagi ke yang tadi. Karena mereka mengira dengan meneliti darah milik Alexia ini,
mereka bisa membangkitkan Freya sang pahlawan kuno dari ras manusia itu. Selanjutnya, kita pun diperlihatkan scene di mana Sid itu sedang disiksa habis-habisan sama kesatria Midgard. Namun tentu aja mereka itu sudah disuruh sama Zenon buat nyiksa Sid sampai dia itu mau ngaku kalau dia adalah orang yang menculik Alexia. Jadi intinya di sini, mereka itu pengen nyiksa Sid sampai kehilangan akal sehatnya. Karena dengan begitu, maka mereka bisa menggunakan Sid sebagai kambing hitam atas menculikan Alexia ini. Padahal sih kita tahu kan, kalau itu cuma akal-akalan dari Zenon dan para anak buahnya aja. Namun nampaknya mereka itu sudah nangkep orang yang salah deh. Karena mau disiksa seberapa kali pun, Sid itu nggak akan kehilangan akal sehatnya, bahkan malah kesenangan sama hal itu. Karena memang nih menurut Sid sendiri, penyiksaan yang dialaminya itu akan membuatnya terlihat seperti karakter mob sungguhan. Scene pun berlanjut lagi nih, ketika Alexia telah diambil darahnya berkali-kali oleh sang ilmuwan dan membuat Alexia itu terlihat sangat lemas teman-teman. Ini merupakan scene baru yang hanya ada dalam animenya aja nih. Karena kalau dalam manganya, kita itu nggak diperlihatkan kalau Alexia itu diambil darahnya sampai lemas kayak gitu teman-teman. Tapi menurut gue scene ini pas banget buat nyeritain arc penculikan Alexia ini. Nah, kalau kalian baca manganya, si Alexia itu cuma kekurung aja pas dia itu diculik. Dan gak ada gambaran secara jelas gitu betapa depresinya Alexia karena penculikan itu. Dan Alexia juga nggak dipaksa makan makanan yang terlihat seperti makanan basi ya teman-teman. Tapi balik lagi ini justru membuat feel genre dark fantasinya ini jauh lebih hidup dibandingkan dengan LN dan manganya. Pas penyiksaan Sid juga kita itu diperlihatkan berkali-kali kalau Sid itu dipukulin terus dan gak dikasih ampun loh. Gue applause banget nih buat episode kali ini, kerasa banget feel dark fantasinya loh. Lalu kita juga sempat diperlihatkan rasa iba dari Alexia pada saat sang ilmuwan itu menyiksa Melia untuk melampiaskan stres yang dia terima. Nah, di sini kita sebagai penonton juga diperlihatkan secara jelas nih. Walau sikap Alexia itu terkesan dingin, tapi sebenarnya dia itu memiliki sisi baik dan akan membantu siapapun yang memiliki nasib lebih buruk daripada dirinya. Dan di sini kita juga diperlihatkan kalau nampaknya dalam versi animenya ini, Melia itu masih memiliki sedikit kesadaran manusianya. Karena sewaktu Alexia itu sengaja membiarkan darahnya diambil agar Melia itu nggak disiksa, si Melia itu sempat menoleh ke arah Alexia loh. Entah karena memang ini cuma refleks biasa atau gimana, tapi gue rasa Melia itu masih memiliki sedikit sifat kesadaran manusianya. Setelah itu scene pun berlanjut ketika Zenon melaporkan hasil interogasinya kepada Iris nih. Kalau dalam manganya nih, si Claire itu langsung datang ke kantornya Iris dan memohon agar Sid itu dilepaskan. Karena nggak mungkin orang seperti Sid itu bersalah, apalagi menculik Alexia gitu. Dan karena dari laporan Zenon, nampaknya Sid juga nggak bermasalah, jadi di sini si Iris pun memutuskan kalau Sid itu boleh dilepasin. Lagi pula Iris juga tahu rasanya jika sang adik itu terlibat dalam suatu masalah. Ya memang si Iris ini bisa merasakan penderitaan dari Claire, ya karena memang mereka itu sama-sama memiliki adik gitu. Namun, ada perubahan sedikit dalam animenya nih, dimana si Claire itu nggak datang langsung ke kantornya Iris untuk meminta pengampunan Sid. Di sini Claire itu malah ingin merobos penjara kantor kesatria Midgard untuk menyelamatkan adik kesayangannya itu. Namun sayangnya langkahnya pun dihadang sama ketua OSIS yaitu Rose Oriana. Nah, hal ini menjadi tanda bagi kita kalau memang Rose Oriana merupakan siswa terkuat yang ada dalam akademi itu. Claire yang ganas kayak gitu aja sampai bisa dihentiin loh sama dia. Kemudian scene pun berlanjut nih kepada Sid yang baru saja dibebaskan oleh kesatria Midgard. Lalu ia pun langsung pulang menaiki kereta. Namun karena dia merasa kalau dirinya itu masih dicurigai, jadi Sid pun gak mau menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Padahal bagi dirinya, luka seperti itu bisa sembuh dalam sekejap mata aja, karena memang Sid juga memiliki sihir penyembuhan. Lalu scene pun berlanjut ketika Alpha membunuh kedua pengintai dari Sid itu. Ini merupakan scene original yang cuma ada dalam animenya aja teman-teman. Karena memang kalau dalam manganya dan LN-nya, Sid itu diperlihatkan langsung pergi ke apartemennya dan bertemu Alpha di sana. Lalu ada bonus fan service dari Alpha yang menyambut kedatangan dari tuannya itu. Yaps, gue itu gak nyangka banget loh. Ada scene original yang kayak gini, tapi biarlah gak apa-apa. Weh, kalian lihat apa? Nah, justru ini merupakan scene healing bagi kita, para penonton loh. Setelah sebelumnya kita tuh diperlihatkan scene yang cukup dark menurut gue. Lalu dalam scene healing ini juga, si Alpha itu sempat berkata, kalau permasalahan ini sudah selesai, maka dia akan mentraktir Sid di McDonald.
karena memang itu adalah restoran miliknya. Nah, itu adalah pelesetan dari restoran M yang satu ini. Nah, ini merupakan sebuah callback dari LN-nya nih. Karena memang, kalau dalam LN-nya sebelum cerita ini mencapai tahap ini, kita itu diceritakan terlebih dahulu kalau memang Sid itu telah membagikan semua pengetahuannya tentang tata ekonomi, musik, cerita, dan lain sebagainya yang ada di bumi itu kepada Seven Sades tentunya. Jadi pantas aja kalau si Alpha itu bisa mendirikan restoran McDonald ini. Ya, memang paten kali Seven Sades ini setelah dikasih ilmu, mereka itu bisa memanfaatkannya dengan baik dan bikin bisnis gitu. Nggak kayak tuannya mereka sendiri yang malah dijadiin peliharaan sama teman satu akademinya. Tapi kalau dilihat-lihat ya, seragam yang dipakai Alpha itu kok mirip kayak seragam akademi berpedang Midgar ya. Selama ini apakah Alpha itu menyamar jadi murid akademi berpedang Midgar juga ya? Atau memang seragam itu sengaja dia buat ngasih fan service kepada tuannya? Siapa yang tahu? Oke, kita pun langsung loncat nih ke bagian Sid yang menghiasi kamarnya dengan barang-barang antik. Kalau kalian tanya kemana semua barang Sid yang lama, maka jawabannya ada di depan kamar tidurnya Sid nih. Karena memang sesaat sebelum beta itu masuk ke kamarnya Sid, kita diperlihatkan scene di mana semua barang-barang lama Sid itu berada di luar kamarnya. Kemudian scene pun berlanjut kepada kedua kesatria yang menyiksa Sid dan ingin menjadikan Sid kambing hitam lagi nih. Mereka itu ingin memfitnah Sid lagi dan menangkapnya secara basah saat sedang memegang sepatu milik Alexia. Nah, kalau dalam manga dan LN-nya, Sid itu menemukan sepatu milik Alexia tergeletak di jalanan. Baru kedua kesatria itu pun datang untuk menuduhnya. Namun kalau dalam animenya, kita diperlihatkan kalau kedua kesatria itulah yang melempar sepatu milik Alexia kepada Sid nih. Nah, karena sepatu Alexia ini sudah di tangan mereka, maka dari itulah kalau kalian lihat, si Alexia itu kehilangan sepatunya pada saat dirinya itu ditahan di fasilitasnya Zenon. Kemudian scene pun berlanjut kepada Sid yang berubah menjadi wujud shadow-nya dan mencabik-cabik kedua kesatria yang menuduhnya tadi. Itu merupakan balas dendam dari Sid tentang apa yang mereka perbuat kepada dirinya saat di penjara nih. Dan selagi menyaksikan pencabikan itu, si Beta itu sempat-sempatnya nulis aksi dari tuannya itu sebagai bahan novel yang akan dia buat nantinya. Si Beta itu selalu diceritakan sebuah kisah oleh Sid sebelum dirinya itu tertidur ketika mereka masih berumur 10 tahunan. Maka dari itulah si Beta pun termotivasi untuk menjadi penulis terkenal. Dan bahkan mungkin pada saat itu, Beta sudah terkenal sebagai penulis yang memiliki nama pena Natsume. Mengingat si Alpha juga sudah membangun perusahaan miliknya sendiri nih. Setelah itu kita pun diperlihatkan aksi dari Delta yang menghabisi musuh dalam sebuah gedung. Nah, itu menunjukkan kepada kita kalau memang Delta adalah anggota paling ganas yang ada di Shadow Garden ini. Maka pas waktu Alpha itu menyebutkan kalau ada Delta di kota ini, Sid itu sempat sedikit kaget loh mendengarnya. Karena kemungkinan Sid juga tahu kalau ada Delta di sini, maka aksi mereka kali ini akan menimbulkan kerusakan besar pada kota. Dan benar aja, selain menghabisi semua musuhnya, si Delta itu bahkan sempat menghancurkan gedung tempat mereka bertarung dengan layangan tangannya aja teman-teman. Kemudian scene selanjutnya pun hampir mirip kayak LN dan manganya, di mana kerusuhan pun terjadi akibat Shadow Garden yang memulai peperangan dalam mencari posisinya Alexia, Milia yang disuntikan serum Diabolos lagi dan mengamuk bahkan membunuh ilmuwan yang menyiksanya, lalu Alexia yang kalah dari Zenon dan ingin dibawa kabur sama Zenon untuk dieksperimenkan lagi darahnya. Namun untungnya Babang Kita Sid itu datang tepat waktu untuk menyelamatkan Alexia ini. Tapi jujur nih, musik pas Sid itu datang buat nyelamatin Alexia keren banget loh. Seakan-akan feel anti-hero dari Sid itu dapet banget di sini. Pokoknya memang keren banget dah buat episode kali ini menurut gue pribadi ya. Tapi di sini gue tuh sempat melihat Sid itu nggak pakai topeng pas berubah ke wujud shadow-nya ini. Kira-kira Alexia itu bakal tahu nggak ya kalau sosok shadow ini merupakan Sid atau peliharanya yang bernama Pochi. Nah, untuk episode kedepannya juga, si Alex ini pasti udah terselamatkan ya teman-teman, dan kita juga diperlihatkan jurus spesial dari Sid, yaitu I Am Atomic. Lalu pasti ada scene di mana Alpha itu terpaksa membunuh Milia yang tersiksa selama ini. Tapi itu juga nggak menjamin karena memang mungkin aja ada perubahan scene ataupun penyesuaian dalam animenya nanti. Dan breakdown kali ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan untuk episode 4-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga share, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini.
Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.